Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis partai puncak Carabao Cup antara Chelsea versus Liverpool. Liverpool meraih trofi pertamanya musim ini setelah berhasil mengalahkan Chelsea di final Piala Liga atau Carabao Cup dengan skor tipis 1-0. Laga berjalan dengan ketat. Kedua tim sama-sama banyak menciptakan peluang. 19 shot dari Chelsea dan 24 dari Liverpool. Bahkan Chelsea mendapatkan 5 big chance, namun kesemuanya gagal berbuah menjadi gol karena finishing yang nggak maksimal dan Kelleher yang tampil gemilang menyelamatkan beberapa peluang emas Chelsea. Selain itu, kedua tim juga sempat mencetak gol di waktu normal yang sama-sama dianulir karena offside. Pada masa extra time, Virgil van Dijk menjadi pahlawan The Reds dengan golnya di menit ke-118, memanfaatkan corner kick dari Kostas Tsimikas. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Chelsea turun dengan formasi 4-2-3-1. Jackson sebagai ujung tombak di depan, ditopang oleh Sterling, Gallagher, dan Palmer. Caicedo dan Enzo Fernandez jadi double pivot di tengah. Lini belakang dijaga oleh Chilwell, Colwill, Disasi, dan Malo Gusto. Sementara itu, Liverpool menggunakan formasi andalan 4-3-3. The Reds dihantam badai cedera yang membuat mereka kehilangan beberapa pilar utamanya di tiap lini. Pada barisan pertahanan, Liverpool nggak diperkuat oleh Trent Alexander-Arnold dan Joel Matip yang digantikan oleh Conor Bradley serta Konate. Szoboszlai dan Curtis Jones absen, sehingga klub memainkan Endo sebagai single pivot didampingi oleh McAllister dan Gravenberch. Stok penyerang di depan pun sangat menipis karena Liverpool kehilangan Mo Salah, Darwin Núñez, dan Diogo Jota. Luis Diaz, Gakpo, dan Elliott pun dipilih untuk mengisi pos 3 penyerang di depan. Dengan adanya McAllister dan Endo yang bermain bersama, Liverpool sering membentuk struktur double pivot dengan Endo dan McAllister yang berdiri sejajar di depan lini pertama. Selain itu, dua fullbacknya menerapkan positioning yang melebar dan asimetris, di mana Bradley di sisi kanan lebih naik daripada Robo di kiri. Bradley yang lebih naik sering bertukar posisi dengan Elliott. Saat pemain muda ini stay di sayap, Elliott di half space, dan sebaliknya, saat Bradley invert ke half space, maka Elliott yang melebar. Satu di antara keduanya yang menempati koridor half space akan dijadikan target progresi di ruang antar lini yang terbuka karena dua gelandang Chelsea tertarik dan terikat oleh positioning McAllister serta Endo. Pun begitu, saat masuk di fase menyerang, Bradley akan lebih banyak berada di koridor sayap untuk jaga kelebaran, Elliott di half space. Di sisi kiri, kelebaran diisi oleh Gravenberch ataupun Robo, dan Luis Diaz akan masuk ke half space. Meski banyak mendapatkan momentum, namun Liverpool cukup kesulitan ketika harus membongkar pertahanan Chelsea karena The Blues akan menumpuk banyak pemain di area kotak penalti ketika serangan masuk ke area final third. Satu peluang dari Bradley ini berhasil diblok oleh pemain Chelsea yang menumpuk di depan gawang. Merespon Pochettino yang menumpuk banyak pemain, Liverpool pun banyak melepaskan crossing untuk menyerang melalui bola atas. Dalam skema serangan crossing ini, Liverpool sering menargetkan pemain yang berada di blind set atau titik buta back terluar Chelsea di tiang jauh. Cara ini cukup efektif untuk menghasilkan beberapa peluang meski belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saat menguasai bola, awalnya Chelsea langsung dihadapkan dengan high press yang dilakukan oleh Liverpool. Terlihat di sini, 3 pemain depan mirroring 2 center back plus kiper Chelsea di lini pertama build up-nya. Pada lini kedua, McAllister dan Gravenberch man marking 2 pivot Chelsea, Enzo dan Caicedo. Saat mereka melakukan sirkulasi pun, fullback Liverpool Robertson dan Bradley akan langsung naik untuk closing down fullback Chelsea. Pun begitu, dalam beberapa momen mereka bisa menemukan cara untuk eliminasi block press Liverpool, yaitu dengan Cole Palmer yang drop ke lini tengah untuk melakukan overload.
Keberadaan Palmer di lini tengah menjadikan Chelsea unggul jumlah dan cukup berhasil untuk membingungkan gelandang Liverpool dalam melakukan man marking, sehingga akan selalu ada pemain Chelsea yang bebas sebagai opsi umpan. Di sini terlihat bagaimana Chelsea bisa eliminasi blok press Liverpool dengan bantuan Cole Palmer dan pergerakan tanpa bola Gallagher menghasilkan big chance yang bisa digagalkan oleh Kelleher. Gol Chelsea yang dianulir pun melalui proses yang sama, melibatkan Cole Palmer. Gol yang dicetak Sterling ini dianulir oleh wasit karena Jackson dalam posisi offside saat menerima trupas dari Palmer. Liverpool sejak awal nggak bisa diperkuat oleh lebih dari separuh pemain pilarnya. Badai cedera semakin kencang menerpa Liverpool ketika Gravenberch juga harus ditarik keluar di pertengahan babak pertama setelah kakinya terinjak oleh Caicedo. Dan sialnya bagi Liverpool, wasit nggak melakukan review VAR terhadap insiden ini. Gravenberch yang berposisi gelandang digantikan oleh Joe Gomez yang merupakan pemain bertahan, sehingga perubahan posisi dilakukan oleh Liverpool. Bradley didorong lebih ke depan menjadi winger dan Elliot mundur jadi gelandang. Di pertengahan akhir babak kedua, Klopp kembali menurunkan pemain muda Bobby Clark, McConnell, dan Jadon Danns. Dengan hal ini, Liverpool diperkuat 4 pemain akademi pada babak extra time, ditambah dengan Quansah yang masuk menggantikan Konate. Menariknya, dengan banyak pemain muda, Liverpool malah mendapatkan banyak momentum di masa extra time, terlihat dari momentum chart berikut ini. Pemain muda Liverpool bisa bermain dengan tenang dan lepas meski tampil di partai final, dan terlihat mereka memiliki cooperative superiority yang berkaitan dengan hubungan sosial atau chemistry yang terbangun antar pemain di dalam tim. Beberapa peluang pun dihasilkan oleh Liverpool pada masa tambahan ini, salah satunya peluang emas dari Elliot yang membentur tiang. Puncaknya, Liverpool berhasil cetak gol di menit 118 melalui sundulan sang kapten, Virgil van Dijk, dari situasi corner kick. Sepak pojok ini pun dihasilkan dari aksi dua pemain muda Liverpool, McConnell yang melepaskan kipas dan Bobby Clark yang tembakannya membentur pemain Chelsea. Dari corner kick, Van Dijk berlari ke depan menyambut crossing dari Tsimikas. Center back asal Belanda itu lepas dari penjagaan Disasi dan berhasil menyerobot bola dari Mudryk yang lebih menunggu bola datang. Sebelumnya Van Dijk juga sempat cetak gol di babak kedua, namun dianulir karena Endo yang melakukan blocking dinilai melakukan intervensi dalam permainan dan berada dalam posisi offside. Seandainya ini dilakukan Endo dalam posisi onside, gol ini nggak akan dianulir. Jika dicermati dari babak pertama, terlihat Liverpool memang menerapkan set play atau pola pada situasi bola mati yang menempatkan Endo di posisi offside sebagai pemain yang melakukan blocking. Gelar juara Carabao Cup ini bisa menjadi tambahan motivasi bagi Liverpool yang masih dalam track persaingan juara IPL dan Europa League sebagai perpisahan sempurna bagi Jurgen Klopp di musim terakhirnya.